Oke, sekarang kita mau belajar mobil ya. Mau ngajarin mobil buat anak pertama nih. Jadi sedikit cerita ya. Memang dia itu dari umur 7 tahun sudah nyalain mobil sendiri nih. Udah bisa manasin mobil sendiri. Sampai bapaknya kaget. Loh, kok bisa ngidupin mobil ya kan? Padahal anaknya baru umur 7 tahun. Nah, sekarang dia sudah kelas 6 SD nih. Waktu kelas 5, dia minta ngajarin mobil. Cuman masih kecil banget ya. Tingginya belum nyampe, nginjek kopling belum bisa gitu kan. Nah, sekarang udah kelas 6. Bapaknya diminta untuk ngajarin mobilnya. Karena waktu kelas 5 tuh pernah janji ya. Nanti kalau sudah kelas 6 dan kakinya sudah sampai, kita belajar mobil. Sekarang ditagih nih janjinya nih. Udah kelas 6, sudah tinggi, kakinya udah nyampe di kopling. Nah, sekarang kita coba ngajarin mobilnya. Kita lihat yuk. Syarat-syarat untuk belajar mobil itu, yang pertama tingginya sudah mencukupi. Tingginya mencukupi, lalu tangannya juga sudah cukup panjang ya, sudah cukup sampai. Jadi antara setir dan jok bisa membentuk sudut di tangannya. Terus antara kopling dan jok kakinya juga tidak terlalu tegak, alias sudah bisa bersudut kakinya, jadi sudah bisa nekuk ya. Karena kalau masih terlalu tegak itu berarti masih pendek ya, masih belum layak lah untuk belajar mobil. Kok anaknya diajarin mobil manual, kasihan banget ya, padahal kan mobil sudah matic semua sekarang. Poinnya adalah bukan itu ya, poinnya adalah kalau anak sudah bisa bawa mobil manual, dia harus bisa merasakan namanya clutch engagement, atau gimana sih rasanya kalau kopling itu nempel dan mobil sudah bisa berjalan. Kalau mobil matic enak, tinggal masukin deh, lepas rem, jalan sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau soal umur sih itu urusan SIM nanti sebenarnya. Pada saat bikin perizinan, SIM minimal 17 tahun. Yang ketiga, yang pasti adalah anak-anak ini harus bertanggung jawab dengan lingkungan. Kenapa? Di saat dia bawa kendaraan, dia harus memikirkan orang lain. Jadi, ini kita bikin step by step ya. Yang step pertama, kita coba untuk belajar bawa mobil dulu nih. Setelah bisa, nanti baru yang kedua adalah kita ajarkan untuk bertanggung jawab terhadap kendaraannya dan lingkungan. Yang ketiga, baru kita urus soal perizinan setelah 17 tahun ya. Anaknya sekarang masih umur 11 tahun. Oke, kita lihat video berikut. Mas Regan, udah kelas berapa sekarang? Udah kelas 6. Oke, tingginya berapa sekarang? 155. 155. Jadi dengan tinggi 155, anak ini sudah bisa sampai ke setir dan bangku dengan posisi nyaman ya. Ya enggak? Coba setirnya sudut yang benar, tangannya. Ini nggak boleh terlalu tegak. Kamu ukur yang benar dulu tangannya. Udah cukup enak belum segitu? Udah. Nah, dengan posisi kopling diinjak sampai mentok, dengkulnya ini sudah membentuk sudut ya, sehingga tidak terlalu tegak. Karena kalau terlalu tegak cukup berbahaya ya pada saat melepas koplingnya. Coba nak, kamu mainin koplingnya nak. Angkat, injak, angkat, injak, angkat, injak. Yang selanjutnya adalah coba nyalakan mobilnya nak. Oke, minimal harus bisa start dulu ya. Pada saat mesin sudah menyala, tangan langsung dicabut. Karena biasanya kalau orang yang baru belajar, begitu start, kunci selalu diputar sampai krek sampai mesinnya bunyi terus. Oke. Selanjutnya injak kopling Mas Regan. Jangan mainin gas dulu ya. Oke, masuk gigi 1. Kamu angkat pelan-pelan koplingnya. Tapi jangan sampai mati mobilnya. Nah, ini yang disebut harus bisa merasakan clutch engagement. Mainkan koplingnya.
Kalau udah mau mati, injak. Sudah mau mati, injak. Feeling ini perlu pada saat kita berada di tanjakan dan macet. Jadi kita harus bisa merasakan apa sih tuh ndredeg ya, kalau bahasa orang Jawa sih ndredeg gitu loh. Mobilnya tuh ndredeg kayak mau mati tapi jangan sampai mati. Pelajaran selanjutnya adalah anak harus bisa menahan RPM. Coba kamu bisa nggak tahan di RPM 1500? Tahan. Tahan selama beberapa menit. Berapa menit? Bebas. Kalau bisa lama. Karena biasanya orang yang sedang belajar mobil itu injek gasnya langsung ngepol. Itu yang berbahaya. Belajar tahan gas di RPM rendah. Ini yang agak sulit untuk mengajarkan ke orang-orang yang baru belajar mobil. Ayo Mas Tegan, kita coba tes. Masuki 1, turunin handbrake-nya. Oke, angkat kopling pelan-pelan. Rasakan mobil bergerak. Nggak usah digas dulu ya. Oke, lurus aja nggak apa-apa. Nah, jadi anak ini harus bisa merasakan mobil, pergerakan mobilnya harus cukup halus ya. Oke, belok kiri boleh. Coba kalau mau ngerem gimana? Injak kopling dulu, baru tekan rem pelan-pelan. Nah, ini juga harus dipelajari dengan baik. Demikianlah part 1 belajar mobil. Jadi yang pertama adalah tangan harus sampai. Yang kedua, kaki bisa membentuk sudut. Yang ketiga adalah melepas kopling secara halus, merasakan namanya clutch engagement ya, atau kopling gerak. Kalau itu udah bisa, kita belajar nanti di part 2. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Dadah.